Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya bacakan bagi saudara dari Lukas 14 ayat 21 dan 22. Demikian bunyinya. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, "Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh." Kemudian hamba itu melaporkan, "Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat." Saudara, pagi hari ini renungan kita saya beri tema masih ada tempat. Saudara, dalam bagian yang kita baca ini yang terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-14, dimulai sesungguhnya dari ayat 15 hingga ayat 24, diceritakan bahwa Yesus memberi satu perumpamaan tentang orang-orang yang diundang ke perjamuan. Ya. Nah, saudara, melalui perumpamaan ini, Yesus mau mengajarkan tentang prinsip kerajaan Allah. Diceritakan ada seorang yang membuat perjamuan yang besar. Ya. Nah, saudara, perjamuan itu sudah disiapkan sedemikian, dan undangan pun juga sudah dibagikan kepada tamu-tamunya. Tetapi orang-orang yang diundang ini menolak hadir, menolak datang dengan berbagai alasan. Ada yang mengatakan masih mengurus ladangnya, masih mengurus ternaknya, dan sebagainya. Dan karena itu mereka menolak untuk hadir. Saudara, hal ini membuat tuan rumah yang mengundang ini menjadi sangat kecewa dan marah, ya. Sehingga kemudian undangan perjamuan itu dibagikan kembali kali ini kepada siapapun yang ditemui, yang ada di jalan-jalan, di lorong-lorong kota. Kepada orang-orang yang dianggap mungkin orang biasa, orang yang tidak layak, orang miskin, orang cacat, dan sebagainya. Saudara, setelah undangan itu diberikan, maka akhirnya banyak orang yang hadir di dalam perjamuan itu. Lalu kemudian datanglah hambanya berkata kepada tuan itu, "Tuan, sekalipun ada banyak orang yang sudah hadir, tetapi masih ada tempat yang tersisa." Maka tuan rumah ini memerintahkan supaya undangan tersebut dibagikan kembali, supaya orang-orang dibawa kembali datang ke dalam tempat perjamuan itu, supaya semua tempat yang tersedia bisa terpenuhi. Saudara, melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kita hal yang sangat penting tentang kerajaan Allah. Nah, saudara, apakah arti perumpamaan ini? Saudara, perjamuan ini sendiri melambangkan keberadaan kerajaan Allah. Tuan rumah yang mengundang kepada perjamuan itu tidak lain adalah Allah sendiri. Saudara, ketika tuan rumah itu memberi undangan kepada orang-orang untuk hadir ke dalam perjamuan itu, menggambarkan undangan Tuhan kepada manusia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Satu anugerah yang besar, satu kehormatan yang besar, kita boleh diundang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu siapakah orang-orang yang menolak undangan ini? Dan mengapa mereka menolaknya? Saudara, orang-orang ini menggambarkan, Tuhan Yesus ingin memberitahukan kita bahwa orang-orang ini tidak lain adalah bangsa Israel yang menolak Injil Kristus. Ya, mereka menolak kedatangan Kristus yang datang membawa kabar baik itu bagi mereka. Saudara, mengapa mereka menolak Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan yang membawa kabar baik itu? Saudara, karena mereka mengharapkan Mesias yang berbeda. Mereka mengharapkan Mesias yang dapat melepaskan mereka dari jajahan bangsa Romawi. Tetapi Kristus datang untuk melepaskan manusia dari dosa. Karena itu tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka mereka menolaknya. Tapi sesungguhnya jauh dalam dasar hati orang-orang yang menolak Kristus adalah orang-orang yang menolak Allah, yang tidak peduli akan Allah. Lalu siapakah dimaksud dengan orang-orang yang ada di pinggir jalan, yang ada di lorong-lorong kota, orang-orang miskin, orang-orang yang buta, yang kemudian juga menerima undangan? Saudara, orang-orang ini menggambarkan semua manusia, semua bangsa yang ada di dunia ini. Sekalipun bangsa-bangsa non-Yahudi, di mata orang Yahudi adalah orang-orang yang dianggap kafir, orang-orang yang tidak layak. Seperti orang-orang yang ada di pinggir jalan itu. Tapi Injil juga harus diberitakan kepada mereka, kepada segala bangsa. Puji Tuhan, bahwa banyak di antara mereka yang sudah diundang itu mau hadir ke dalam perjamuan itu. Hal ini menyatakan bahwa ada banyak orang yang telah menyambut undangan Tuhan dan masuk ke dalam kerajaannya. Saudara, tapi kemudian dikatakan bahwa tempat perjamuan itu ternyata belum penuh. Masih ada tempat. Saudara, hal ini menggambarkan pekerjaan pemberitaan Injil yang belum selesai. Injil masih harus terus diberitakan kepada semua orang. Undangan itu masih harus diberikan kepada banyak orang. Supaya
tempat yang masih tersedia itu bisa dipenuhi. Saudara, hal ini mengingatkan kita juga bahwa amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita itu belum selesai. Tuhan memberi perintah agar Injil terus diberitakan kepada segenap suku bangsa. Dan kita dipanggil untuk mengambil bagian untuk memberitakan kasih Kristus kepada dunia ini. Karena itu biarlah kita mengingat kesempatan ini masih terbuka bagi mereka yang belum menerima anugerah. Dan kita dipanggil untuk membagikan kabar baik itu kepada mereka. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi saksinya bagi dunia ini. Amin.